Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seneng lihat Bapak Ibu di sini mau melihat kita berdua jadi dalang. Selamat pagi ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali di acara yang sama. Insya Allah setiap Selasa pagi di frekuensi yang sama. Seperti biasa, saya Dini Baktiari dari Pokel 9. Dan saya Amiruddin Nuridin dari Pokal 2. Kami Ya. berbincang santai dengan pembicaraan mengenai budaya Jawa. Nun sewu. Ya, so keris merupakan puncak budaya dalam bidang seni Tempalogam yang berakar dari senjata tradisional Nusantara. Dalam perjalanannya, se- dalam perjalanan sejarahnya yang panjang, keris dalam perkembangannya meninggalkan fungsi dasarnya sebagai senjata dan lebih menekankan pada fungsi sosial dan nilai-nilai simbolis atas falsafah atau tatanan dan filsafat hidup sebagai tuntunan masyarakat Nusantara yang dikemas indah sebagai tontonan. Iya, oleh karena itu pada masanya tiap aspek budaya keris itu syarat dengan makna akan nilai-nilai yang mendalam sebagai tuntunan kehidupan. Kehidupan individu, kehidupan sosial, adat istiadat, dan spiritual. Iya, betul. Keris mencerminkan hubungan yang manusia dengan penciptanya, sehingga keris menjadi sarana berkebutuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Ya, kemarin kita juga ngobrolin soal keris itu juga jadi kebutuhan. Tapi keris yang ini keris yang ada hubungannya dengan uang ya Mas ya. Kalau yang sekarang ini memang kita akan membicarakan keris yang lain. Baik Mas Amir, untuk lebih mendalam lagi kita berbicara mengenai keris, kita akan ajak bincang BEpers yang mempunyai kemampuan lebih dari kita mengenai keris. Ya, monggo. Ya, Ya, Assalamualaikum. iya, ya, tuh sudah. Ya, Romo Nun Sewu, Romo, Nggih, ngapunten. Sugeng Rawuh atau selamat datang pada Pak Pardi. Terima kasih atas kehadirannya. Silahkan selanjutnya Pak Pardi melanjutkan bincang-bincang kita mengenai keris. Keris, Silahkan, keris. Pak Pardi silahkan, monggo, dipun nggih. wiwiti. Ling, Assalamualaikum. nong, ling, gung, ling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Sugeng Injang. Selamat pagi. Jadi saya tidak akan terlalu detail keris itu, tapi mengenal bahwa ini budaya. Suka orang aku mau nikahan dengan pakaian adat Jawa. Kadang keliru. Jawa Oh itu iya, ternyata ada dibagi dua. Ada yang Solo, ada yang Jogja. Sampai pakaiannya itu juga berbeda. Kalau kalau Solo itu biasanya ciri Nah, khasnya aja ya. ini Di dua-duanya Jogja ini ya. ini ya, Jogja. Kalau Ini Solo, Solo, Jogja ini itu Solo. katanya ya. mondolan. Ini sebetulnya bukan diisi. Kalau orang Jogja itu kan nggak pernah benar seperti Pak Amir itu kalau ditanya mesti meleset. Jadi ini kalau orang Jogja katanya ini untuk tempat bergedel lah ya repot ya. Sebetulnya ini adalah tempat rambut. Dulu tuh rambutnya tuh panjang, ditekuk begitu terus dimasukkan ke sini baru diikat. Tapi langsung dari kain yang lembaran bisa 4, Ya. bisa 1 kecu yang segitiga. Tapi ini dibungkus di sini. Dibungkus di sini baru diuket kayak begitu. Sehingga inilah namanya mondolan Gelanggang. yang gaya Jogja ya. Kalau yang gaya Solo itu net trepes. Nah, Orang ini Pak, berambut. coba Rambutnya Pak trepes. Pratomo, belakangnya Pak Pratomo, belakangnya, Trepes. belakangnya. Ya, kalau depan, Nepes. Kalau ya itu kan tidak ada mondolannya.
Kalau Pak Ondol. Pratomo yang depan itu kinclong. Ya, trepes itu nanti Mangkunegaran itu kan berantem, tapi akhirnya ya bersekutu dengan Belanda juga. Itu mengenal yang tidak ada buletannya tempatnya rambut, tetapi mereka langsung sudah bisa cukur rambut seperti orang Belanda ya, karena Ya, Pak, setengah ngomong keris ya, Pak. sehingga ininya mondolannya ini hilang, semua hilang, tetapi diganti seperti dasi. Maaf saya nggak membawa ya. Jadi seperti dasi. Jadi itulah ageman Jawa mulai dari Monggo lanjut Pak Pardi, Lanjut, monggo keris, lanjut. keris, keris. Bu keris. Nining, Oh. Bu Nining. Keris itu ada dua macam. Ada yang Ayo, Bu namanya Nining, keluarkan gambarnya. gayaman itu seperti gini. Nah, ini gayaman. Ini untuk kalau kita apa namanya acara-acara resmi tapi bukan acara pesta. Nah, kuwi lho Pak, gambarnya Pak. Oh, yang satunya lagi Bu, Lurus. masih yang satunya lagi. Ini nomor 2 ini nanti Oh, apa ini ya nomor nomor 2 ini Bu, yang nomor 1. 1. Lalu yang lain lagi saya pengen Nah, ini Pak, nomor 1. Nah, ini toh, yang Ya. ini namanya ladrang. Ini untuk pesta kalau nikahan segala. Jadi yang Pratomo kalau mundut ageman yang untuk manten itu jangan keliru. Kalau yang seperti ini untuk resepsi dan sebagainya, yang seperti nomor 1 ini. Lalu kalau pemakaiannya itu juga beda-beda. Ya. Ternyata kalau lagi pesta itu seperti yang sebelah kiri pak kanan ini, yang acara resmi itu. Tetapi kalau yang pada waktu kita ada yang meninggal, itu kita ngelayat gitu, dibaliknya seperti ini. Jadi Oh, Dibalik. Oh gitu. berkabung itu ya. gabung, masa berkabung Oh. seperti yang satu lagi. Jadi Nek ini ora dibalik piye, Pak? Salah. ya mau pesta enggak, ini penghormatan ya, Oh, penghormatan penghormatan. dan sebagainya. Ya nggak apa-apa sebetulnya. Cuman kita kan mestinya tahu, oh gitu ya. Untuk kalau nikahan itu jangan sampai kebalik seperti yang Pas nikah malah berkabung. berkabung. Ini sesuatu ya. Nanti akan ada lagi yang berdiri. Kalau berdiri itu untuk kalau kita pisowanan. Tapi kalau pisowanan itu juga kalau rakyat jelata yang nggak pakai keris. Dan kalau lagi perang itu boleh kerisnya di depan. Depan. Di depan ya, kerisnya di depan. Jadi di perut gitu. Ya, foto lanjut. Foto lanjut. Nah, ini. Nah, keris itu ada 2. Ada yang lurus gitu. Lurus. Ada yang low. Itu kalau hitung low. Liman. Kita hitung ya legokannya 1 dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Low 5. Lalu kalau keris itu kalau membuat itu tidak sekali jadi. Jadi ada yang dipisah di bawah itu namanya gojo. Gojo itu bisa lepas-lepas gitu. Tapi biasanya sekarang ya sudah dimatikan saja. Nggak apa-apa. Itu supaya pas dengan lubang yang ada di dalam ini. Tempatnya. Tempatnya itu. Jadi itu bisa dilepas. Nah, kalau kalau mau nyuci atau kalau Pak Istiarso kan mengatakan untuk jamasan itu kan dilepas kerisnya daripada tangkainya itu pegangannya. Nah, kalau tangkainya dilepas itu kalau untuk dimasukkan lagi kan untuk supaya seret. Nah, supaya seret itu apa? Seret. Supaya nggak lepas. Kenceng-kenceng. Supaya kenceng gitu. Itu bukan pakai tali atau pakai kain diseli gitu enggak, tapi pakai rambut. Karena rambut itu kan enggak ada kembang susutnya. Jadi kalau sudah kenceng ya kenceng terus. Kira-kira gitu. Jadi pakai rambut. Lah, zaman dulu kan rambut itu panjang sekali. Itu kira-kira seperti itulah. Kalau yang di depan itu kan ada apa yang tempat. Apa itu? Itu di depan di paling bawah depan itu biasanya bisa diukir. Jadi kalau sudah ditempa, habis ditempa, geser itu kuning. Bisa dipakai. Oh bukan yang tadi aja, yang tadi ditempa itu langsung dikirim ke kemasan. Jadi bisa diproduksi di macam-macam, dibuat hiasan, bisa itu singa, bisa itu
Garuda, bisa macam-macam. Nah, itu nanti akan dipakai untuk nama keris itu sendiri. Seperti itu. Yang Lalu biru kalau tadi. Yang, jadi yang nah ya. Nah, bukan yang ini Pak, yang tadi Pak. Kalau ini cuma Jogja sama Solo. Kalau coba yang tadi, kalau Jogja itu sederhana sekali. Jadi betul merakyat ya. Tapi kalau Solo itu memang wah rumit gitu, gampang cuwil. Mungkin kalau wong Solo ya gampang cuwil ya kayak bunyi gampang cuwil itu. Kalau Jogja kayak Budini mau digepuki kayak apa ya ayo tetap Budini. Kira-kira sederhana tapi Wong tetap. Solo mutungan. Oh, kalau mutungan itu yang Bratomo itu kalau mutung wes ra gelem tekan. Oke, sekarang ini yang keris ini ya. Jadi nanti nama keris itu ada di apa bisa diprodo, bisa dikasih emas, kasih apa itu di depan. Jadi setelah ditempa baru dikasih ke kemasan. Kemasan itu orang yang membuat hiasan emas. Oke. Lalu yang kedua, ini sekarang kalau membuat bajanya itu seperti apa sih? Kira-kira bentuk bajanya itu pertama dibentuk seperti ini. Panjangnya kira-kira 7 cm, tebelnya kira-kira 2 cm gitu. Lalu itu ditempa. Nanti kalau nempa itu ke arah ujung ya, jadi makin lama makin panjang gitu. oh, molor. Molor sampai 25 bisa, 20 bisa. Jadi paling pendek 20 ya, 25 sampai 27 begitu. Terus kalau kita mau membuat apa motif-motifnya itu bisa belara apa namanya gede runce apa namanya, terus ada bisa melati, bisa apa, ada yang bulat-bulat itu kan, bulat-bulat keris itu kan gambarnya ada bulat-bulat gitu, bukan gambarnya apa ya, Ukiran. bentuknya itu ada motifnya, ada bulat-bulat lah, itu juga dipasang seperti ini. Kalau bajanya itu hitam mungkin dikasih kayak besi yang juga sudah besi yang keras juga warna putih dan sebagainya. Itu nanti kalau ditempa langsung menjadi sesuatu yang apa namanya, mungkin kecil-kecil banyak gitu ya. Nanti bisa jadi motifnya itu melati, bisa miji timun bisa gitu, seperti gigi miji timun gitu, kecil segitiga apa oval gitu tempelnya, pukulin gitu sampai akhirnya dia menyatu kira-kira. Atau bisa dengan seluruhnya ditutup pakai besi yang warna lain, langsung dipukuli, nanti ada yang hilang, ada yang muncul begitu. Jadi rupanya itu macam-macam seperti itu. Lalu kalau kita bisa lihat besi, baja itu bisa yang warnanya itu kemerahan, ada yang paling banyak ya hitam, bajanya hitam. Tapi ada yang kemerahan, ada yang kebiruan. Biruan. Orang tua suka ngomong, waduh itu kerisnya Merbawan itu apa? Mempunyai wibawa merah gitu ya. Itu ya sebetulnya bajanya sendiri sudah berwarna merah gitu. Terus dikutuki jadi merah. Ya. Pak Pardi, ya, Pak Pardi, monggo. siapa yang bisa membuat keris itu? Apa orang biasa atau mempunyai keahlian khusus? Empu, itu yang membuat empu. Karena nanti ada, setelah ditempa itu terakhir, itu mau di apa, seperti gambar, motifnya apa. Itu bisa motif ibu jari apa. Jadi ini apa namanya, gambaran kalau cap jempol itu loh Pak, bulat-bulat itu apa namanya? Oh iya, sidik jari. Sidik jari. Nah itu bisa di panas-panas itu ditempelin gitu. Lah itu kalau bukan orang yang sudah Wah, sakti ya nggak dia bisa. harus sakti, harus kuat ya, jempolnya ditempelkan di yang panas ya. Masih ada lagi satu Pak. Ada satu lagi yang lebih gawat ya, kalau kita ngomong gawat. Itu pakai lidah. Jadi dijilati. Jadi kenapa Pak kok lidah? Maknanya nggak tahu itu kan untuk kesaktian, untuk macam-macam. Dongane kudu nganggo ilat ya, kudu nganggo ilat. Masya Allah. Kira-kira begitu. Ini merupakan sesuatu kemampuan empu.
Jadi Iya, nun saya panjenengan Pak Pardi panjenengan saged ngasto keris. gimana? Empu panjenengan sampun dados empu. Nanti kalau Pak Amir sudah jadi sudah jadi apa namanya Manggolo Yudo, tak gawe iki keris. Jadi empu. Iya, iya, iya. Kira-kira gitu lah. Iya, matur Ini suwun Pak Pardi. yang Menurut saya, mohon maaf Pak Pardi ini hubungan. satu lagi Pak, satu Satu lagi. Ya, lagi. silakan lanjut. Ini paling penting ini untuk Pak Tom. Lah, bukan satunya lagi. Untuk memakai keris itu gimana sih sebaiknya? Satu lagi Pak. Nah, ini kalau memakai keris itu kalau di kan apa jenenge? Kembene apa ya? Ya, kemben. Kemben ya, itu kita harus Stagen. Nah, Yo. itu kita dihitung dari atas. Kita kan bebetnya dari atas ke bawah. Ke bawah. Terus 3 Pak Amir. 1, 2, 3 lebok. Baru diselekke. Oh, ora waton toh. Ora waton. Tapi kalau di Jogja untuk yang di bawah itu saya kan pernah jadi abdi dalam di Jogja. Itu ya ditumpuk aja karepe dhewe gitu. Jadi enggak ditata. Kalau di Solo memang ditata begini. Lalu setelah itu baru dikasih sabuk. Sabuk itu yang ada timangannya itu. Timangan itu juga macam-macam. Kalau Pak Pratomo senengannya sing nek arep sungkeman dicopot. Kerisnya enggak. Jadi pas kerisnya aja. Iya, kerisnya aja yang dicopot pas sungkeman, ojo lali. Itu ojo lali sungkeman juga nyirami kalau waktu itu juga pokoknya acara-acara resmi nggak boleh pakai yang ke atas gitu ya, itu nggak boleh. Terakhir ada lagi sesuatu Pak Pardi yang disampaikan sebelum kita akhiri? Cuman jangan sampai keliru bahwa kalau kita pakai keris itu seperti ini. Terus terus kalau buka keris itu juga jangan kalau asal-asalan gitu. Kalau mau buka itu mesti harus kerisnya coba di-shoot saya Mbak. Di-shoot. Iya nge-shoot. Di spotlight. Ke spotlight. Sudah. Wes. Itu belum Pak. Jadi keris hilang gambarnya dong. Di HP nggak kelihatan Pak, tapi sudah kelihatan Bapak kok. Oh Bapak, gini ya. Wes ya. Buka gini itu nggak boleh. Oh nggak boleh. Padahal paling enak di atas gini. Oh. Dibuka, ini jempolnya ini ada yang nonjol itu untuk dorong. Untuk dorong pakai jempol, dorong. Nah, seperti ini terus baru ngomongin ini namanya lo-nya itu seperti ini kira-kira gitu. Jadi itu kira-kira yang perlu kita ketahui dalam arti budaya itu ada, aturannya juga ada, tidak tertulis. Terima kasih Pak Pardi, matur kesuwun Romo. Terima kasih. Saya kira buat kita semua untuk melestarikan budaya Jawa kita, budaya nasional kita, maka saya kira kita perlu sekali untuk mengetahui ini. Terima kasih sudah memakan waktu panjenengan Romo dari Jogja Rawuh khusus untuk menjelaskan ini. Monggo Sugeng Sari. Monggo. Tapi yang penting Pak Pardi, keris itu jangan lupa kan ditaruh di belakang, jangan keliru ditaruh di depan. Boleh Pak. Ya. Boleh di depan, kalau perang itu di depan Pak. Kalau perang di depan. Nah, kalau di Ponorogo segala itu kan di depan itu. Ya itu, saya kira itu perlu kita ketahui ya di depan. Tapi hati-hati jangan sampai menusuk yang ada di depan. Saya kira terima kasih Pak Pardi kami atas nama seluruh Bepers Pondok Kelapa yang pagi ini kita sajikan penjelasan mengenai masalah keris merupakan budaya Nusantara yang perlu kita lestarikan. Silakan Mbak Dini dilanjutkan. Sudah cukup ya Mas Amir ya. Yuk kita berbincang mengenai keris sebagai adat Jawa. Yuk kita sekarang mulai berlatber secara virtual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Selamat datang para peserta latihan BEP virtual KBI, Komisariat Pondok Kelapa dan sekitar, latihan ke 1783. Selasa 1 Juli 2025 pukul 7 sampai 8.30. Saya Dini Baktiari dari Pokel 9 hari ini, pagi ini akan didampingi oleh Saya Amiruddin Nuridin dari Pokel 2. Iya, betul. Akan mendampingi Bapak dan Ibu di sini untuk berlatih BEP secara virtual. Seperti biasa, susunan acara sebagai berikut. Doa, terus kita baca tata tertib. Semuanya nanti di sini menyanyikan Mars BEP, dilanjut dengan yel-yel supaya lebih semangat lagi. Kemudian kita berdua akan membacakan siapa saja yang akan memandu pada pagi hari ini. Dan dilanjut langsung melihat refresh melalui video guru besar kita. Dan nanti supaya kita semua harus mengikuti supaya bisa secara bagus ya, tertuntun rapi. Dan diawali dengan Ibu Munifah untuk latihan bersama 30 seri. Ibu Munifah akan memberikan refresh sejenak dan pemanasan. Kemudian lanjut dengan 30 seri, kita berlatih dan doa penutup serta foto bersama. Baik, saya akan memimpin doa pada pagi hari ini. Alhamdulillahirobbil alamin, kita patut bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan waktu dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, bugar, sehingga siap untuk melakukan BEP secara virtual. Semoga selepas kita melakukan BEP secara virtual ini, kita bisa mendapatkan karunia kesehatan yang lebih baik lagi, imunitas yang lebih tinggi lagi, sehingga kita siap untuk menjadi produktif di hari-hari ini. Kemudian kita juga mendoakan untuk penemu bioenergi power Bapak Hari Jauh Hari Angga almarhum yang alhamdulillah sudah memberikan warisan yang luar biasa untuk kita lakukan setiap pagi, ada yang setiap siang, ada yang setiap sore, bahkan ada yang malam untuk menjadikan kita bugar. Semoga ini semua warisan almarhum bisa menjadikan ladang pahala mengalir tanpa batas sampai akhir zaman. Amin. Kemudian kepada teman-teman yang kemungkinan pada pagi hari ini tidak bisa ikut bergabung bersama kita dikarenakan kurang enak badan atau mungkin ada acara lain. Baiklah, kita semua mendoakan untuk yang sakit, semoga lekas sembuh kembali dan bisa bergabung bersama kita esok hari. Kemudian, kalaupun ada yang mempunyai acara, semoga acaranya lancar, sukses sampai akhir. Amin. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ibu arep nang ngendi Bu? Diterke apa? Lamanto jare loro. Amin. Ya, kita akan membaca tata tertib latber BEP virtual. Yang pertama, host akan menonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama latihan dan untuk pemandu yang bertugas supaya mengunmute sebelumnya. Untuk para pemandu, melakukan unmute mandiri saat akan mulai memandu dan melakukan mute saat sudah selesai memandu. Pemandu pertama melakukan refresh dan pemanasan terlebih dahulu. Apakah sudah siap Ibu Munifah? Sudah hadirkah? Kemudian pemandu terakhir Ibu
Dwi Kustiningsih mengakhiri panduannya dengan gerakan penutur. Sebaiknya memandu dengan ritme yang standar, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, sehingga dapat diikuti semua peserta secara mengalir tanpa jeda. Ya. Lanjut. Agar selama alat berlangsung selalu dalam posisi berlatih, agar tiap saat siap di spotlight. Selama alat Ya. berlangsung selalu dalam posisi berlatih agar tiap saat siap di spotlight. Ataupun saat pemandu urutan sebelumnya yang mendadak berhalangan dan kita menggantikannya untuk memandu. Proses penggantian pemandu ini dilakukan oleh kami para co-host. Selanjutnya seluruh peserta latber saat jalannya latihan mengambil posisi agar terlihat di kamera dari lutut di bawah sampai sedikit di atas kepala. Yang terakhir yang menggunakan dua perangkat agar salah satunya dimatikan koneksinya dari Zoom. Demikian. Terima kasih Mas Amir. Yuk kita sekarang menyanyi bersama-sama dari kamar masing-masing. Siap? Ikhlas Indonesia menjaga kesehatan kita melalui orang nafas, pahala dan obat. Sebarkan seluruh Nusantara, memajukan kesehatan kita. Itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap hari. Marilah Bebas Indonesia menjaga kesehatan kita melalui pola nafas tanpa alat dan obat. Sertakan seluruh Nusantara merajut tulang kesehatan bangsa. Itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap hari. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap hari. Setiap hari. Terima kasih. Yuk untuk lebih menyemangati diri kita bersama-sama akan meneriakkan yel-yel. Saya akan meneriakkan salam sehat dan Mas Amir akan meneriakkan BE Pers. Siap Ya, semuanya. oke. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Bebas. Sehat, bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Yes. Belakang ikut-ikut. Oke, siapakah yang memandu pada pagi hari ini? Semoga semuanya sudah siap. Di latihan ke 1783 hari Selasa, dimulai oleh Ibu Munifah dengan refresh dan pemanasan. Beliau dari Rumah Sehat KBI Cilacap. Yang kedua, Ibu Rasdiana dari Rumah Sehat Pokel 9. Ketiga, Ibu Dini Baktiari dari Rumah Sehat Pokel 9. Pokel 9 semua nih. Ya, terima kasih Mbak Dini. Untuk Yes. selanjutnya pemandu kita pada pagi hari ini semuanya dari Pokel 9 kecuali Ibu Munifah yang dari Cilacap untuk pemandu Yang kita. diimpor. Ya, yang keempat pemandu kita adalah Ibu Meti Permanawati yang
yang selalu aktif mempersiapkan administrasi PPT. sebelumnya. PPT, produk beliau. Selanjutnya yang kelima, Ibu Adlina Adlis selalu mencari siapa yang diajak untuk ikut memandu. Terima Iya. kasih Ibu Adlina. Kali ini beliau langsung menjadi pemandu. Yang terakhir sebagai penutup adalah dari pokok 9 kembali lagi Ibu Dwi Kustiningsih. Kali ini dengan standingnya hebat. Wah, sip. Ya, dan yang menjadi SL adalah co-host yang dari pokok 9. Ibu Dini Baktiari, terus share PPT Ibu Nining Warjono yang sekarang kita lagi cermati ini adalah Ibu Nining yang juga selalu setia bersama kita. Yang merecord adalah yang di bawah saya nih, Mas Amuruddin, dan foto Bapak Burhan, musik pengiring Pak Pratomo ya. Ini ditulis Ibu Dini, nggak apa-apa. Terus untuk tuan rumah, saya sendiri Bu Dini dari Pokol 9 didampingi oleh Saya Amiruddin dari Pokol 2. ya, oke. Backup pemandu Ibu Susan Julia dari KBI Payakumbuh. Oke, dan kita semua akan mulai siap-siap mengikuti refresh dari Bapak almarhum Jauhari Angga. Mari kita ikuti. Putih putih melati, mekar di taman sari, semerbak wangi, penjuru bumi. Seri-seri melati, bersemi anggun asri, ku cipta dalam gubahan seni, tajuk bak permata, siratan bintang kejora, kan ku persembahkan bagimu pahlawan bangsa. Putihnya pesona rama-rama. Ya, saya belum menemukan Bu Munifah, Pak. Langsung Mbak Dini tanpa refresh. Sudah Saya? hadir tadi Bu. Bu, Hah? ini sudah hadir. Oh, sudah dengan nama siapa ya? Munifa MEUN kali. Sudah saya cari nggak ada. Munifah. Kok nggak ada MU? Oh, Bukan. apa U? OE. Oh, Oh, Dari Nggak ada. fotonya tidak ada juga, tidak ada juga.
Nggak ada. Di mana ya Bu Munifah? Sebentar. Yes. Unifah kalau ada tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Di manakah Bu Munifah? Di sini tidak terdetek. Oke. Sementara kalau tidak backup ya Mbak Dini langsung tanpa Nomor refresh. 3. Ada. Ya. Dia kirim foto barusan ada dia. Sebentar, namanya siapa? Munifah. Monitori bukan. Ibu Munifah kalau monitor angkat tangan bisa kelihatan. Burhan. Emang belum masuk, Bu. Ya, Belum belum kan masih masuk. muter-muter kali ya. Oh, Jaringannya kurang bagus gitu kan muter-muter. Ya benar, nggak ada nih, Unifah. Ya, oke deh, saya ya yang pertama ya. ya. Nanti Bu Menita menggantikan Bu Dini gitu aja. Ya, oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Musik Pak Pratomo? Atau saya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih Pak. Cek dulu. Ya. Oh, apa ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi hari ini saya menggantikan Bu Munifah untuk menjadi pemandu nomor 1. Mudah-mudahan nanti pas giliran nomor 3 beliau bisa hadir. Pagi hari ini tidak ada refresh, tapi saya akan sedikit memberikan oleh-oleh sewaktu kita kemarin pergi ke Nusa Kambangan, tapi bukan sebagai terdakwa. Alhamdulillah kita semua di sana bisa menikmati pemandangan yang indah, bukan untuk di penjaranya, tapi pulau di sekitar Nusa Kambangan. Dan ternyata kita bisa melakukan BEP secara massal bersama-sama dengan posisi standing semua. Luar biasa. Tidak dipersiapkan kursi ya, tapi kita standing semuanya dan alhamdulillah semuanya bisa mengikuti tanpa melihat usia berapapun ya, dan itu dilakukan di suasana yang terik panas ya, dan kita semua melakukannya dengan enjoy, happy, dan semuanya berlangsung, tapi cuman berapa seri ya kemarin? 15 ya. Ya, cukup memberikan suasana refresh yang bagus dan kita bisa menikmati suasana di situ lain daripada yang lain karena di udara terbuka dengan semilirnya angin udara yang begitu kencang serta panas yang begitu menyengat, tetapi kita tidak merasakan apapun dan kita menikmati saja dengan tanpa ada yang memberi pemandu di depan karena semua jadi pemandu di situ dan kita bisa mengikuti. Alhamdulillah, ini adalah suatu kesempatan dan pengalaman yang mungkin tidak bisa terulang lagi karena katanya masuk ke Nusa Kambangan itu susah sekali. Harus banyak prosedur dan alhamdulillah kita bisa ke situ dengan satu bus ya 50 orang semuanya dari berangkat di sana dan pulang lagi semuanya sehat, bugar dan tidak terlihat kita kecapean ya. Di dalam perjalanan juga sepanjang jalan menyanyi terus. Ada juga tebakan-tebakan yang buat kita berpikir serius dan ini semua menjadikan silaturahmi kita menjadi lebih erat lagi. Apalagi ada penyanyi yang muncul Bapak Supadyo. Wah, lagunya luar biasa. Kita semua jadi penyanyi-penyanyi yang memberikan suara emasnya di sana. Dan tentunya kita juga mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran di mana kita bisa melakukan UKB itu bagaimana caranya, terus apa yang harus diperhatikan, peserta-peserta yang ada di depan kita itu melakukannya bagaimana, langsung dievaluasi oleh ibu
yang cantik Ibu Dewi Asneli Dewita memberikan evaluasi kepada mereka, dan itu juga pelajaran buat kami-kami yang di sini, sehingga suatu hari kelak sebagai penerusnya mungkin harus bersikap seperti itu untuk memulai menjadi MUKB yang bagus ya. Jadi kita harus menjelaskan bagaimana cara membuka mulut, bagaimana cara kita membuang. Jadi ada yang masih jadi banyak sekali yang kita harus evaluasi, dan mereka semua begitu melihat yang ngajar cantik, usianya masih 17. Mereka semuanya senang melihat itu semua, dan kita juga belajar dan belajar. Oke, sementara saya bercerita sampai di sini dulu. Kita langsung melakukan pemanasan sebelum kita berlatih 30 seri. Baiklah, saya akan memulai dengan pemanasan dengan 5 hitungan, 30 hitungan. Posisi saya sudah bagus? Iya. Bagus ya. Oke, siap. Kita lakukan pemanasan 5 hitungan. Mari. Sudah. Hembuskan perut, duduk. 10 hitungan. Tarik. Sudah. Hembuskan perut, duduk. 15 hitungan. Tarik. Tegak. Hembuskan perut, tunduk. 20 hitungan. Tarik. Tegak. Hembuskan perut, tunduk. 10. 25 hitungan. Tarik. Tegak. Hembuskan perut, tunduk. 10. 20. Terakhir, 30 hitungan. Tarik. Tegak. Hembuskan perut, tunduk. 10. 20. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 2. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin telinga. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 2. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu.
Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang.
5, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Di tangan ke belakang. Buang ke atas. Buang perlahan. Tarik buang 3 kali. Tarik. 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 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut.
Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4-1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5-1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Atur napas 3 kali. Tarik, buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Terima kasih. 1-1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2-1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2-2.
Tunjuk jauh. Tarik. Jauhnya kering. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. Dua, tiga. Tarik. Tangan satu ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunjuk jauh. Tarik. Jauhnya kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 5, 2. Tunjuk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas.
Kirim perlahan. Atur nafas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Satu-satu. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Dua. Satu, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Satu, tiga. Tarik. Tangan kaki ke depan. Perut ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Pas ke atas. Dua, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Dua-dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Dua. Dua, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentuk ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Tiga, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Tiga, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Dua. Tiga, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentuk ke atas kepala. Hidung. Perut. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang satu. Empat, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik ke belakang. Dua, tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut.
Empat, tiga, tarik. Maju ke depan. Bawah. Hidup. Lagi. Gesek perut. Tarik ke belakang. Satu. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik ke belakang. Dua, tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Dua. Tarik. Tangan kaki ke depan. Perut. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik ke belakang. Jalan. Napas 3 kali. Tarik. 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 Satu. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tangan ke belakang. Buang. Jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. Satu, tiga. Tarik. Tangan kaki ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Ke belakang. Buang. 2. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2.
tunduk jauh. Tarik, jauhin kening. Gesek perut, gesek. Tangan ke belakang. Buang. 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5. Jauh. Tarik. Jauh. Gesek perut. Gesek. Tangan ke belakang. Buang. 5. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Gerakan penutup. Belum Bu, Ibu baru nomor 5. Belum. Ya. Atur napas 3 kali, tarik buang. Tarik. Pak Haryoto nomor 6. Buang. Tolong dibuka mic-nya. Tarik. Buang. Tarik. Saya tugas. Buang. Terima kasih. Kasih Bu. Satu. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek. Tarik. Buang. 1, 3. Tarik. Kaku depan. Atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek. Gesek putih.
tarik belakang. Dua-dua tunduk jauh, tarik. Kawil kening. Yes. Yes. Tarik belakang. Dua, tiga, tarik. Aku jalan. Lentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Aku. Gesek. Gesek. Tarik belakang. Angkat atas. 3, 1, tarik. Gesek. Gesek. Tarik belakang. 2. 3, 2, tunduk jauh. Tarik. Kering. Gesek. Gesek puting. Tarik belakang. 3, 3, tarik. Kaku di depan. Lentur atas kepala. Perut. Perut. Kaku. Gesek perut. Gesek. Tarik belakang. Buang ke atas. 4, 1, tarik. Gesek. Gesek. Tarik belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Kawil kening. Gesek. Gesek. Tarik belakang. 3, tarik. Aku depan. Lentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Aku. Gesek. Gesek. Tarik belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek putih. Gesek. Tarik belakang. 5, 2, tunduk jauh. Tarik. Kawil kening. Gesek. Gesek. Tarik belakang. 3. Tarik. Kaku di depan. Lentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Kaku. Gesek. Gesek. Tarik belakang. Buang. Dan penutup. Tarik. Orang mau kuali deh.
Terima kasih. Ya, kita tadi sampai 47 atau sampai 50? Ya, terima Alhamdulillah kasih untuk semuanya semuanya. berlangsung dengan lancar, walaupun ada kendala di awal, tapi semuanya lancar. Alhamdulillah. Kita berdoa, Pak. Oke, iya. Terima kasih Mbak Dini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita ini dengan kita lakukan doa penutup. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas lindungannya, sehingga acara kita hari ini berjalan lancar. Juga semoga ya Allah, upaya kita semua untuk menyehatkan diri kita semua mendapat ridho Allah. Semoga imun kita meningkat. Ampunilah kami ya Allah, orang tua kami, saudara kami yang telah membesarkan kami di jalan-Mu ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih Mas Amir. Ya, Alhamdulillah kita foto dulu yuk. Ayo kita foto. Masing-masing action halaman. Ya, ada 2 halaman. Halaman 1. Silakan beraksi. Alah, wong saya udah dikirimi foto. Khusus Pak Burhan itu. 2. Fotonya yang menghilang. Kadang-kadang nampak kaki, kadang-kadang nampak tangan. Lucu sekali. Selalu, Pak. Udah motret yang jelek lagi Pak Dini. Iya, kita pindah halaman 2. Oke. Halaman 2. Action. Ya. Bu Sri Handayani, action. 1, 2, 3. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Burhan. Terima kasih. Lucu sekali kalau sama Pak Haryoto. Baiklah, mari saya akan mengucapkan terima kasih kepada para pemandu yang tadi juga sudah ada penerbitan. Yang pertama kepada saya sendiri, Bu Dini Baktiari dari Pokel 9. Terima kasih Bu Dini. Iya. Yang kedua oleh Ibu Meti bukan, Ibu Rasdiana, ya. Nomor 3 Ibu Meti Permanawati, nomor 4 Ibu Adlina Adlis, nomor 5 Ibu Dwi Kustiningsih, dan terakhir yang ditembak langsung oke, Bapak Haryoto. Terima kasih sudah memandu dengan luar biasa pada juga Mbak Dini, kita terima kasih kepada rekan-rekan para co-host yang telah bertugas di balik layar mengatur ini itu, menggantikan ini, mencari, menelpon. Yang ditelepon nggak ada. Ya, terima kasih para co-host Bu Nining yang sudah dinas untuk meninggalkan acara tempat, untuk LPM. Ya, Pak Burhan juga, Pak Pratomo juga. Bintang tamu terima kasih. Aduh. Romo Pardi juga. Romo Pratomo. Bapak. Tidak ada lain kecuali terima kasih telah memberikan pengetahuan lebih kepada kita semua mengenai budaya nasional kita, yang khususnya di sini kita ambil adalah budaya keris yang terjadi di mana-mana di seluruh suku kita, ada budaya-budaya seperti itu. Terima kasih Pak Parti. Ya, terima kasih Mbak Dini. Lanjut. Ya, terima kasih semuanya dengan para peserta yang tadi mencapai 47. Mungkin lebih, saya tidak melihatnya secara pas.
Semoga kita semua mendapatkan kebugaran dan imunitas yang lebih baik lagi. Terima kasih juga Pak Parti. Dan kita berdua mohon pamit, mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan yang tadi kita tidak sengaja berbuat. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Supatio. Mana ya? Oke, ya monggo Romo. Ya, alhamdulillah kita telah disuguhi oleh sesuatu yang luar biasa, ya. Perkerisan. Romo atau Bobo atau apalah. Menambah menambah wawasan kita semua. Iya Pak. Jangan salah masang. Ke sini ya. Mohon maaf ini ada apa namanya keselak. Ya. Dan ternyata kalau kita perhatikan dari sejarah, dari foto-foto yang kita peroleh waktu SR dulu, kalau saya SR ya, itu ternyata pahlawan-pahlawan kita itu selalu senjatanya keris ya. Imam Bonjol itu kalau nggak salah keris juga. Keris. Pangeran Diponegoro keris. Pahlawan Patimura itu agak keris sama celurit apa ya, nggak ngerti ya. Kira-kira mendekati itulah kira-kira. Nah, kalau kita sudah membahas keris dari yang tadinya merupakan senjata yang sangat luar biasa sebagai tameng atau pembelaan diri atau untuk mempertahankan diri atau bahkan untuk menyerang musuh ya, tapi kemudian berkembang menjadi budaya yang sangat hatiluhung ya. Itu terima kasih Pak Parti telah memberikan wawasan-wawasan kita. Dan yang termasuk saya catat bahwa dulu-dulunya itu kok mendolan itu ternyata adalah untuk membrongsong ya, membrongsong rambut. Jadi karena tradisi Jawa itu adalah rambutnya panjang, kemudian digelung, kalau pakai ikat itu gelungannya itu dimasukkan di dalam ikat yang jadi ikat bukan yang ikat yang sudah jadi itu ya, ikat yang dibikin artinya selembar apa kain yang kemudian dikemas menjadi ikat dan kemudian dibrongsong ya rambutnya itu dalam bentuk. Nah kemudian terus dimodifikasi dalam bentuk ikat, akhirnya disimbolkan itu berongsongan rambut sebenarnya. Namun kemudian ini dari budaya ya, tadi saya dengar dari Pak Parti, karena Belanda itu ingin memecah belah kita ya, sehingga Belanda sempat menggelembuk ya, menggembluk itu merayu dengan konotasi negatif ya, untuk kenapa kok harus manjangkan rambut? Seperti kita lah, orang Eropa itu kan rambutnya harus dicukur, dipotong pendek dan sebagainya. Akhirnya simbol yang tadinya budaya kita disimbolkan melalui mondolan itu dikepras. Gak usah pakai mondolan karena mondolan itu kan berongsong rambut dan rambutnya sudah dipotong sehingga kosong, kemudian muncullah ikat yang seperti kita kenal selama ini gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini kelihatannya sepele ya dan kelihatannya soal-soal kecil, tapi merupakan sesuatu yang perlu kita ketahui lah secara garis besarnya. Oleh karena itu tidak kecil kemungkinan kalau yang paham mengenai budaya-budaya seperti itu bisa diangkat dalam kesempatan-kesempatan seperti inilah. Jadi misalnya juga masalah perkerisan itu juga bisa diceritakan di mana-mana. Pada saat kita melawan penjajah Belanda itu senjatanya cukup keris, dan mungkin pada perkembangan berikut menuju ke era yang lain yaitu bambu runcing. Mungkin ada sejarah juga tentang bambu runcing dan tentang revolusi-revolusi kita dulu. Karena generasi-generasi sekarang ini kadang-kadang tidak seperti zaman saya SR itu, pelajaran sejarah itu merupakan pelajaran yang sangat disenangi anak-anak, seperti dongeng ya, dan tentang kesaktian-kesaktian para pahlawan kita, tentang Gua Selarong itu saya kenal waktu SR itu, bahwa ternyata Pangeran Diponegoro dan seterusnya
dibuang kemana, kemudian ada Sentot Prawirodirjo, dan kemudian Imam Bonjol yang ternyata dimakamkan di Sulawesi, dan konon kabarnya justru Manado itu yang menciptakan nama itu Imam Bonjol. Jadi kenapa kok jadi Manado itu ada cerita-cerita di balik sejarah itu, ternyata kenapa menjadi Manado itu dari Imam Bonjol. Nah, nanti detail daripada itu mungkin teman-teman bisa mencari siapa yang ingin menceritakan sejarah-sejarah kota, kenapa kok jadi Manado, ya, kenapa jadi Jakarta, kenapa dan sebagainya. Itu sangat kaya kita, dan kalau ini di dalam bincang santai sudah diawali oleh Pak Parti tadi, jadi mudah-mudahan kita akan mendapatkan khasanah lebih lanjut tentang budaya ini. Baik, Bapak menyimpan keris kah, Pak? Kenapa? Masih ada keris kah di rumah Bapak? Yang ada nyonya saya itu sering menggunakan keris yang dibahas kemarin. Kesel aja suruh pakai keris. Jadi ternyata kemarin bicara keris dalam pengertian yang paling terakhir dibandingkan dengan keris yang sekarang kayak dari Pak Parti tadi. Nah, keris dan keris itu ternyata ya kalau tidak dibahas ini mungkin bisa salah tafsir ya. Iya Pak. Kerisnya Pak Parti tidak bisa dipakai untuk bayar ya gitu. Nggak bisa, nggak bisa Pak. Baik, saya kira kita syukuri. Terima kasih. Dan kita syukuri. Dan biasa kalau saya ngomongnya agak panjang itu biasanya kaki saya menjadi korban. Ya, terima kasih untuk semua pemandu, dan ya kita agak menyesal ya karena Bu Munifa kita harapkan bisa muncul karena kemarin kita dioleh-olehi macam-macam ya, sampai Jakarta itu sepanjang jalan itu menikmati oleh-olehnya Bu Munifa ya. Ya, betul. Rengginangnya renyah gitu ya. Jadi terusnya, dan kemudian ternyata gudeg Purwokerto tidak kalah dengan gudegnya Yujum. Wah itu, ayo Mas Amir, gudeg. Luar biasa. Satu ketika membahas gudeg itu juga asik gitu. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke tuan rumah. Terima kasih Pak Patio, Pak Parti, Pak Kontrol, Pak Marwondo atas informasinya untuk mengisi pembicaraan kita pada pagi hari ini sebelum kita tutup. Terima kasih semua, saya kira bermanfaat. Saya tidak banyak juga lapor yang tadi malam rapat karena masih dalam proses semua. Nanti kalau sudah final akan kami cerita. Terima kasih, maka kita akhiri aja acara kita pada pagi hari ini. Dan ucapan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kita tadi latur dan sebagainya ada kekurangan atau kesalahannya. Terutama di awal tadi ada kendala-kendala teknis. Terima kasih, maka kita akhiri aja acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan dihitung 5, 4, 3, 2, 1. Go!